Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 6 sampai 9. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus dipikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Dalam bacaan kedua pada hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita diajak oleh Rasul Paulus untuk tidak khawatir tentang apapun juga dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak mendatangkan apapun. Kekhawatiran tidak membuat masalah kita selesai hari ini. Tetapi justru kekhawatiran hanya akan menghilangkan kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita kita pada hari ini. Maka Rasul Paulus mengajak Anda dan saya, jangan khawatir. Percayakanlah diri kita secara penuh kepada Tuhan. Dan Allah segala rahmat akan senantiasa menyertai Anda dan saya dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kekhawatiran akan menghilangkan sukacitamu. Maka buanglah segala kekhawatiranmu. Kemudian kita diajak untuk menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita tidak usah khawatir, tapi kita menyatakan segala keinginan kita dalam doa. Doa adalah sarana masuk ke dalam hatinya Allah. Kita mengetuk pintu hatinya Allah. Dan dalam doa, kita berdoa seperti dalam Mazmur yang dikatakan, seperti seorang hamba laki-laki yang memandang kepada tangan tuannya, seperti hamba perempuan yang memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian juga halnya kita memandang kepada Allah sampai Ia berbelas kasihan kepada kita. Maka mari kita berjuang untuk memandang kepada Allah dalam doa-doa kita, agar kita bisa sampai kepada hatinya Allah. Kita menggugah hatinya Allah, agar Allah memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita juga diajak untuk bersyukur. Dalam doa-doa kita tidak sekedar untuk meminta kepada Tuhan, tapi kita juga diajak oleh Rasul Paulus pada hari ini untuk bersyukur akan segala kebaikan dan rahmat yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Maka rasa syukur itu membuat kita jauh lebih bahagia. Rasa syukur itu membuat kita mampu menerima apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita.
Rasa syukur itu membuat kita bisa menerima situasi hidup kita saat-saat ini. Karena kita percaya, rasa syukur kita akan selalu diberkahi dengan berkah berlimpah dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, semua yang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Kita diajak untuk memikirkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mendatangkan rahmat bagi kita. Kita diajak untuk jangan takut. Kekhawatiran tidak menghilangkan persoalanmu, tapi justru kadang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Maka kita diajak oleh Rasul Paulus untuk memikirkan segala yang baik, segala berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Rasul Paulus telah memberikan suatu teladan hidup yang luar biasa. Kita tahu siapa Paulus. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, seluruh hidupnya dia persembahkan bagi Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita berjuang untuk melakukan semua yang baik, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Damai bagi keluargamu, damai bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Lakukanlah kebaikan. Maka mari, kalau Anda hidup sebagai suami istri, lakukanlah kebaikan satu sama lain. Saling mendukung satu sama lain. Kalau Anda hidup sebagai seorang anak, lakukan yang terbaik sekali lagi bagi kedua orang tuamu demi masa depanmu. Agar kelak engkau berguna bagi banyak orang dan melakukan hal-hal besar yang direncanakan Tuhan bagi engkau. Dan saya sebagai seorang biarawan dan teman-teman biarawan-biarawati yang lain, kita dipanggil untuk juga membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang mengharapkan belas kasih dari Tuhan. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita diajak untuk menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. Anda dipercayakan Tuhan sebagai pasangan suami istri untuk saling meneguhkan satu sama lain. Bertanggung jawab terhadap anakmu. Saya sebagai biarawan atau teman-teman biarawan-biarawati, kami juga bertanggung jawab untuk membawa Anda semua semakin dekat dengan Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan iman kami. Terima kasih atas segala kebaikan yang tak kunjung henti Engkau berikan kepada kami semua. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dalam diri kami masing-masing, agar kami dapat bekerja dan bertanggung jawab dengan pekerjaan kami, agar kami dapat menghasilkan buah yang kelak dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Kami bukan orang sempurna. Tambahkan iman kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.